kepribadian menurut konseling psikoanalisis klasik bersama saya Fajar Bilqis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan ini adalah pembahasan kedua dari pembahasan konseling psikoanalisis klasik yang sebelumnya di part 1. Kalau Anda belum menonton, Anda perlu menonton tentang biografi dari Sigmund Freud sehingga Anda tidak kaget melihat teori-teori kepribadian yang banyak kontroversial ini. Konsep teori Sigmund Freud itu sebenarnya ada 5. Yang pertama adalah hakikat manusia, yang kedua adalah tingkat kesadaran, yang ketiga adalah struktur kepribadian, yang keempat adalah dinamika kepribadian, dilanjutkan dengan insting, distribusi energi, konsep kecemasan, mekanisme pertahanan diri, dan perkembangan kepribadian. Hakikat manusia menurut Sigmund Freud itu manusia dikuasai oleh ketidaksadaran, tingkah laku memenuhi insting, kemudian pemenuhan psikoseksual 5 tahun pertama itu dianggapnya sangat penting, kalau terhambat itu mengakibatkan gangguan perilaku di masa dewasa. Tingkat kesadaran itu ada 3, yaitu yang pertama adalah kesadaran, prasadar, dan tidak sadar. Jadi manusia itu menurut Freud itu dipengaruhi oleh alam bawah sadar yang sangat besar, dianalogikan oleh gunung es. Di situ itu di paling dasar yang paling besar itu adalah ketidaksadaran. Kemudian di tengah-tengahnya ada alam prasadar dan di paling atas ada alam sadar. Nah, alam tak sadar ini adalah insting atau pengalaman traumatik yang ditekan sehingga dia tadinya masuk kesadaran menjadi tidak sadar. Kalau prasadar awalnya ini disadari kemudian nggak lagi dicermati. Jadi misalnya kalau awalnya berpikir tentang sesuatu kemudian udah dilupakan, nggak dipikirin lagi, masuk ke prasadar. Contoh lain adalah mimpi, lamunan, salah ucap, mekanisme pertahanan diri. Kalau kesadaran ini contohnya adalah pikiran, persepsi, perasaan. Struktur kepribadian itu ada 3, yaitu id, ego, superego atau singkatannya IDES ya. Id masuknya di alam tak sadar, ego ini bisa masuk ke ketiganya ya, tak sadar, prasadar atau sadar. Kemudian kalau superego, moral itu masuk ke alam sadar dan juga prasadar. Untuk mudahnya, struktur kepribadian itu ada id, kebutuhan dasar, bahasanya kalau di Islam itu nafsu, kemudian superego itu moral. Istilahnya kalau ada manusia itu ada malaikat atau superego, nilai moral, sebelah kiri adalah id. Ego itu yang memutuskan, kalau istilahnya itu ya akal kita ya, itu kita memutuskan apakah mau menuruti hawa nafsu ini atau mengikuti nilai moral. Itu kembali lagi ke pilihan. Psikodinamika atau dinamika kepribadian itu ada 4 pembahasan, yaitu insting, distribusi energi, kecemasan, dan mekanisme pertahanan ego. Insting ini sebagai istilahnya sebagai energi psikis. Kalau orang itu nggak punya nafsu ya dia nggak akan mau makan, nggak akan mau berkeluarga, nggak akan mau berkembang, nggak akan mau kerja, kayak gitu, males-malesan. Ini nggak selalu buruk, bisa baik bisa buruk tergantung dikelolanya seperti apa. Ada konsep distribusi energi. Distribusi energi ini berawal dari id atau insting tadi, kemudian disalurkan pada superego, nilai moral, dan akhirnya diputuskan dalam ego, begitu, dalam perilaku. Orang itu kalau nggak lapar ya dia nggak mau kerja. Terus ada konsep kecemasan dan ada konsep mekanisme pertahanan ego. Nah, insting ini adalah kebutuhan jasmani dari lahir. Jenis insting ada insting hidup dan insting mati. Insting hidup adalah keinginan untuk tetap hidup dengan baik. Contohnya adalah makan, minum, seks. Kemudian insting mati adalah keinginan mati secara destruktif. Contohnya menyalahkan diri, menyiksa diri, ngambek, gak mau makan, menyiksa orang. Dan ini saling bercampur, saling berganti antara insting hidup dan insting mati. Jadi bisa orang itu melakukan sesuatu karena dia ya ingin hidup, tapi juga bisa putus asa sehingga ingin merusak juga begitu, atau bisa sebaliknya. Kemudian pada konsep kecemasan, berdasarkan sumbernya kecemasan dibagi menjadi 3, yaitu kecemasan realistik, kecemasan neurosis, dan kecemasan moral. Kecemasan realistik ini adalah kecemasan yang memang benar-benar dari sumber nyata. Contoh misalnya ada harimau, itu benar-benar bahaya. Kemudian kalau neurosis ini adalah kecemasan yang belum tentu terjadi, yang itu masih dalam khayalan orang, yang dia ketakutan akan terjadi sesuatu yang buruk atau hukuman. Contoh misalnya ada orang yang pernah melihat
kecelakaan mobil, akhirnya dia takut kalau misalnya mau mengendarai mobil, dia takut akan nabrak terus terjadi sesuatu. Dan yang ketiga ada kecemasan moral, adalah perasaan bersalah ketika melakukan sesuatu yang bertentangan dengan norma. Misal orang membunuh, dia takut ya nggak sampai membunuh, terus dia takut bunuh diri karena itu bertentangan dengan nilai agama misalnya, itu kecemasan moral. Selanjutnya tentang mekanisme pertahanan ego atau strategi melindungi diri dari kecemasan tak sadar yang diawali dari dorongan insting. Ada bermacam-macam mekanisme pertahanan ego. Pertama, identifikasi, itu ada mekanisme pertahanan ego yang baik. Dia itu meniru untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Contohnya misalnya anak kecil itu kan dikasih tahu ini nggak boleh, ya udah dia mengikuti aturannya gitu. Atau dia ingin sukses, misalnya ada orang ingin sukses, akhirnya dia melihat contoh orang yang sukses, nah kemudian dia meniru, oh jalan-jalan suksesnya seperti ini. Kemudian ada pemindahan atau displacement, itu memindahkan energi ke lain karena tidak tercapai. Ini ada 3 jenis, sublimasi, substitusi, dan kompensasi. Sublimasi ini adalah kompromi yang diterima oleh masyarakat. Misalnya nih dia pengen seks ya tapi belum menikah. Kompromi yang diterima oleh masyarakat adalah dia bisa bekerja dulu, dia supaya bisa menikah, seperti bukan dengan cara memperkosa orang atau jalan-jalan buruk seperti yang lainnya. Kemudian yang kedua itu ada substitusi, yaitu diganti ya apa yang dia inginkan dengan kepuasan yang mirip. Jadi misalnya ada orang yang lagi kepengen seks tetapi dia belum bisa karena belum menikah, akhirnya dia melakukan, kalau menurut Sigmund Freud ya, ini Sigmund Freud itu misalnya masturbasi. Nah ini di luar ini ya, ini saya ngomongin Sigmund Freud ya, bukan. Jadi nanti kalau ya kita akan bisa menilai ya, maksudnya ini cara-caranya ini benar atau enggak nanti di endingnya ya. Nah tapi sebenarnya substitusi ini lebih baik daripada melakukan loss aja gitu ya, maksudnya ya ada cewek langsung diperkosa seperti itu kan nggak baik kayak gitu ya. Lalu ada kompensasi, yaitu mengganti yang lain ya. Dalam konteks contoh dari Sigmund Freud itu orang pengen seks tapi karena dia nggak bisa dan daripada dosa masturbasi seperti itu misalnya, akhirnya dia melakukan pengalihan dengan cara bekerja keras, olahraga, hal-hal yang positif ini. Nah yang ada tanda hitam ini ya, identifikasi, pemindahan, sublimasi, substitusi, kompensasi, ini mekanisme pertahanan ego yang lebih baik. Mekanisme pertahanan ego yang tidak baik yaitu represi, ingatan itu ditekan, ingatan yang buruk keluar dari kesadaran, berusaha dilupakan. Nah represi ini macam-macam, ada represi plus displacement, pemindahan, ingatan yang ditekan dengan dialihkan ke yang lain, itu bukan menyelesaikan masalah. Contoh, ada anak yang pengen marah-marah sama mamanya, tapi dia nggak bisa marahin mamanya, nggak berani, jadi dia melalui marah-marah ke temennya misalnya, jadi disalurkan ke yang lain tapi tetap negatif gitu kan, jadi yang kena orang lain gitu. Represi yang kedua ini represi plus symptom historic atau histeria, ini adalah tahanan diri tapi menyebabkan fisiknya itu kena gitu. Ini ada seorang kapten pilot yang tiba-tiba dia menjadi buta, akhirnya pesawatnya jatuh gitu ya. Sebelumnya misalnya dia ada kemarahan yang ditekan, akhirnya tiba-tiba ke fisiknya gitu, dia akhirnya nggak bisa menjalankan pilotnya dan ini mengakibatkan orang-orang satu pesawat meninggal gitu. Nauzubillah ya. Yang ketiga ada represi plus psychological disorder, yang menurut aja mengikuti orang lain tapi dia nggak mau memenuhi hak dirinya. Ini juga nggak baik, misalnya takut konflik dengan orang lain jadi dia mengikuti apa yang diminta oleh orang lain gitu, tapi dia pendam, akhirnya jadi masalah fisik dia. Ada fobia, represi plus fobia, ini contohnya ada orang yang masa kecilnya adiknya punya mainan balon karet, kemudian pecah balonnya, terus kemudian ayahnya marah, dia jadi berpikir bahwa karet ini menyebabkan ayahnya marah, akhirnya sampai dewasa dia ketakutan melihat karet atau balon atau sejenisnya. Lalu ada represi nomadisme, mekanisme pertahanan ego dengan cara orang berpindah-pindah tempat tinggal. Selanjutnya fiksasi, yaitu terpaku pada satu tahap perkembangan, masuk ke fase toilet training misalnya, tapi dia tetap
ngedot terus, dia masih terpaku di fase oral. Atau bisa juga misalnya dia seharusnya sudah dewasa, sudah menjalani tanggung jawab, kehidupan berumah tangga dan bekerja, tetapi dia masih belajar terus gitu. Kemudian ada mekanisme pertahanan ego, bentuknya regresi atau mundur ke tahap sebelumnya, yaitu misalnya dia sudah fase belajar, sudah SD tapi dia balik ngompol. Atau bisa juga mundur balik ke fase falik. Misalnya ada orang yang punya penyakit suka mempertontonkan kemaluannya di depan umum gitu. Ada juga misalnya seharusnya dia sudah berkembang tetapi dia kembali lagi ke fase oral atau mulut, dia suka menggigit-gigit kuku. Atau bisa juga misalnya dia sudah tua, sudah dewasa tapi kembali ngompolan lagi gitu. Itu namanya tahap regresi menurut Sigmund Freud. Dan kemudian ada contoh pembentukan reaksi atau reaction formation, yaitu mengganti perasaan kebalikannya dalam kesadaran, dan ini ditandai dengan sikap yang berlebihan. Misal ada suami yang benci sama istrinya tetapi dia membalik perasaannya, membentuk reaksi dalam bentuk perilaku yang berlebihan, akhirnya misalnya memanjakan istrinya secara berlebihan, kemudian melakukan seks secara berlebihan, eksploitasi berlebihan kepada istrinya, itu bentuk pembentukan reaksi. Atau misalnya bisa juga ibu benci sama ayahnya, kemudian dia bisa beliin mainan yang terlalu berlebihan ke anaknya. Menurut Freud ini bisa bentuk dari pembalikan atau pembentukan reaksi. Mekanisme pertahanan ego yang tidak efektif yaitu reversal, ya, pembalikan. Kata kuncinya ini aktif jadi pasif ke arah dirinya dan diluaskan. Aktif jadi pasif, misalnya awalnya dia benci sama ibunya, kemudian dia mengarahkan ke dirinya sendiri, jadi dia akhirnya benci ke diri sendiri. Misalnya sebenarnya dia marah sama orang lain tapi ngomongnya saya sebenarnya marah sama saya gitu. Bisa juga kebalikannya, diluaskan, misalnya dia benci sama ibunya, kemudian dibalik itu sama dia, diuniversalkan, dia membentuk cinta kasih kepada ibu secara luas, secara umum yang bukan ibu kandungnya. Lalu proyeksi ketakutan dalam diri yang dilempar keluar. Contoh ekstrimnya itu dia merasa paranoid seperti dikejar-kejar orang lain. Atau contoh yang umumnya misalnya ada orang yang suka sama orang lain tapi takut ditolak, jadi dia mundur duluan, dia berpikir bahwa orang lain yang suka sama dia yang nolak, padahal sebenarnya dia yang ditolak. Selanjutnya ada agresi, yaitu merusak luar atau diri. Misalnya dia menyakiti orang lain, bentuk fisik, bentuk verbal, atau merusak dirinya, bentuk nggak mau makan, bentuk nggak mau ngapa-ngapain, itu juga agresi. Lalu ada intelektualisasi nomor 10, memutar balik realitas. Intelektualisasi ini macam-macam modelnya, ada rasionalisasi, isolasi, undoing, dan denial. Kalau di rasionalisasi, menerima kenyataan dengan puas, ya, dengan membuat rasionalitas yang menyimpangkan fakta. Misalnya sebenarnya itu kepengen beli rumah tapi nggak bisa beli rumah, jadi ya dia berpikir bahwa oh iya dengan ngontrak itu sudah alhamdulillah. Kemudian ada isolasi, yaitu menutup perasaan demi insting. Istilahnya kalau dalam bahasa Al-Quran itu nutup mata hati, nutup mata, nutup telinga. Misalnya nih ada seorang maling yang dia lihat ibu-ibu tua dan dia udah nggak peduli, daripada lama dia bunuh nenek tersebut. Lalu ada undoing, yaitu menebus dosa. Misalnya dia sudah melakukan kesalahan, karena takut berdosa akhirnya dia melakukan hal-hal baik untuk menghapus dosa-dosanya. Misalnya karena habis mencuri, uangnya akhirnya dibagi-bagiin, berhenti dari melakukan hal buruk. Positif ya. Rasionalisasi ini warna hitam, itu positif juga. Isolasi nggak baik. Lalu ada denial ini nggak baik. Denial ini adalah menolak dengan fantasi. Misalnya sebenarnya dia diputus sama pacarnya tapi dia nggak menerima kenyataan, dia tetap berhayal, berfantasi bahwa dia masih pacaran. Ini fantasi nggak baik. Tapi ada konsep lain dari denial, menolak seleksi. Jadi menolak pikiran-pikiran negatif yang masuk, dia menyeleksi mana yang perlu dipikirkan dan mana yang enggak. Ini positif. Yang ke-11 ini ada konsep penolakan atau escaping, avoiding.
keluar dari zona cemas. Ini juga positif, maksudnya begini, menolak dari zona yang buruk dengan cara keluar dari zona yang buruk. Misalnya ada anak kecil takut gelap, dia akhirnya menyalakan lampu. Lalu ada orang yang takut miskin, akhirnya dia kerja. Tergantung proses perilakunya, misalnya menolak dengan cara keluar dari zona cemasnya itu dia takut miskin, akhirnya dia mencuri, ini nggak baik ya. Tapi kalau dengan kerja itu baik. Anak yang takut ditinggal ibunya sendirian, akhirnya dia memeluk ibunya terus, lalu keluar dari zona cemas. Selanjutnya ada pengingkaran atau negation, di regress, tidak mengakui. Misalnya udah ditolak, dia nggak ngaku, enggak ditolak kayak gitu, dia gagal, enggak aku nggak gagal kok, mengingkari kenyataan. Dan yang ke-13 ada penahanan diri, menolak usaha berprestasi karena gagal. Banyak seseorang kayak gini, misalnya kenapa nggak ikut kompetisi, ya karena takut kalah, jadi nggak mau ikut kompetisi. Nggak baik ya tetap dicoba ya usaha. Perkembangan kepribadian menurut Sigmund Freud namanya psikoseksual. Kebutuhan seksual dan dipenuhinya keinginan seksual itu ya pada bagian tubuh tertentu di setiap tahap perkembangan. Tahap perkembangan anak sampai besar ada bagian tubuh mulai mulut itu tuh dan lain sebagainya memenuhi kebutuhan seksualnya menurut Freud. Kepribadian disebut matang ketika memenuhi kebutuhan seksualnya di tahap perkembangannya dan dia bisa menyeimbangkan antara id, ego dan superegonya, antara nafsu, moral dan keputusan perilakunya seimbang. Kemudian ada fiksasi, yaitu hambatan ketika di masa perkembangannya dia gagal memenuhi kebutuhannya sehingga ketika di masa dewasa akan terjadi masalah kepribadian. Usia 0 sampai 5 tahun itu adalah pembentuk kepribadian. Setelah 5 tahun ke atas itu adalah penghalusan struktur dasar kepribadian. Di tahap infantil itu ada fase oral. Usia 0 sampai 1 tahun yaitu pemenuhan kebutuhan ini tuh lewat mulut. Pemenuhan kebutuhan mulut ini ketika berlebih itu anak ketika dewasanya akan senang dengan ilmu pengetahuan, senang dengan harta dan mudah ditipu. Tetapi kalau kurang puas, mereka akan senang berdebat dan juga menjadi orang yang sarkas, orang yang senang makan, orang yang senang merokok, orang yang senang menggunjing, dependen atau tidak mandiri, pasif, suka gigit kuku, contohnya juga atau suka makan permen karet dan merasa tidak aman. Untuk fase anal 1 sampai 2 atau sampai 3 tahun itu fase ketika menurut Freud ini kenikmatan pemenuhan kebutuhan psikoseksual itu melalui dubur atau pembuangan kotoran. Nah, ini adalah latihan penguasaan diri positifnya. Jadi mereka bisa mengontrol diri ketika dewasa. Ini adalah latihan penguasaan id sekaligus superego. Jadi instingnya pengen pup gitu ya, tapi juga melalui moral yang baik, melalui cara-cara yang baik. Kalau misalnya negatif atau kurang misalnya mereka ketika toilet training itu dapat perilaku yang kasar dari orang tuanya, mereka akan merasa ketika dewasa akan menjadi obsesi kompulsif atau mereka juga bisa terlalu teratur atau bisa sebaliknya justru nggak nurut jadi berantakan, suka memberontak. Dan di fase yang ketiga, fase falik 2 atau 3 sampai 5 atau 6 tahun itu menurut Freud itu pemuasan kebutuhannya melalui kelamin, di mana mereka senang bereksplorasi kelaminnya untuk mengetahui perbedaan laki-laki dan perempuan. Dan fase ini tuh sudah mulai muncul Oedipus kompleks, itu ketika cemburu dengan lawan jenis orang tuanya. Ada namanya castration anxiety kalau misalnya anak laki-laki cemburu sama ayahnya karena dekat dengan ibunya. Kalau penis envy ini anak perempuan yang cemburu dengan ibunya, ingin dekat dengan ayahnya. Menurut Freud ini karena anak perempuan tidak punya penis sehingga mereka merasa ingin memiliki. Kalau misalnya fase ini berjalan dengan baik, pemenuhannya mereka mengetahui perbedaan jenis kelamin dan laki dan perempuan, mereka akan menerima gender dengan baik, perkembangan hati nuraninya akan baik. Dan kalau misalnya tidak terpenuhi, mereka akan bingung peranan seksualnya sehingga mereka menjadi bisa menjadi penggoda atau menghambat keintiman atau menjadi rendah diri.
Dan di fase yang latensi di 5-12 tahun adalah disebut fase tenang, fase belajar. Mereka libidonya diganti dengan belajar, bersosialisasi, dan memahami nilai moral ketika proses bersosialisasi itu. Positifnya, mereka kalau terpenuhi akan percepatan pertumbuhan superego. Tetapi kalau tidak terpenuhi fase ini, mereka tidak bisa adaptasi sosial. Di fase yang ketiga yaitu genital, di atas 12 tahun mereka fase remaja atau pubertas, di mana pertumbuhan organ reproduksi itu mulai terbentuk sehingga terbentuk dorongan seksual dan ada ketertarikan terhadap lawan jenis. Positifnya, ketika terpenuhi, mereka akan menjadi orang realistik, bisa menunda kepuasan berkarir dulu, mereka jadi orang altruistik, terlibat kehidupan sosial, dan ada tanggung jawab untuk menikah, untuk bekerja, seperti itu. Negatifnya, ketika tidak terpenuhi, mereka akan menjadi pribadi yang tidak matang. Masalah perkembangan psikopatologi yaitu ada fobia, ketakutan tidak pada tempatnya akibat represi kecemasan. Contohnya trauma karet, misalnya ketika kecil dia pernah dapat balon yang meletus sehingga dia takut dengan karet atau balon. Ada obsesi kompulsi, ketakutan berlebihan sehingga terjadi perilaku pengulangan terus-menerus. Ini kata Freud itu adalah fase anal, yaitu fase ketika toilet training itu tidak berjalan dengan baik, sehingga misalnya ketika kecilnya mereka anaknya masih ngompol, lalu ayahnya kebetulan lagi bawa pisau gitu, ayahnya nakutin anaknya pakai pisau, sehingga ketika dewasa dia pengen membunuh anaknya dengan cara menyimpan benda-benda tajam di beberapa tempat dan terus-menerus dicek apakah benda tajam tersebut masih ada di tempat itu. Atau bisa juga orang ini menjadi orang yang perfeksionis, orang yang kaku, orang yang misalnya dia suka bersih-bersih dan bersih-bersih terus seperti itu, udah bersihin lagi gitu, jadi melakukan itu diulang-ulang. Masalah lain ada depresi, yaitu perasaan tidak mampu dan menghukum diri. Ini disebabkan karena kehilangan cinta pada saat Oedipus kompleks, pada saat cemburu ya dengan orang tua lawan jenisnya, yaitu ketika pada fase falik. Ada masalah histeria, yaitu kelumpuhan bukan karena sebab fisik tapi justru karena awalnya kondisi psikis larinya ke fisik. Contohnya orang yang bisu, yang tadinya itu dia bisa ngomong terus ada traumatis sehingga dia nggak bisa mengungkapkan, akhirnya jadi bisu. Ada juga yang menjadi tuli, yang misalnya karena sering bentak akhirnya dia tidak mau mendengar, akhirnya menjadi tuli. Dan ada juga contoh buta, ini misalnya pernah melihat sesuatu yang buruk akhirnya menjadi nggak mau melihat kenyataan sehingga dia menjadi buta. Ada juga alergi, asma itu juga bisa salah satunya penyebabnya karena konflik psikis. Dan yang terakhir ada ketagihan obat atau alkohol, yaitu menghilangkan sindrom yang dikehendaki. Ini disebabkan menurut beberapa pendapat lain itu karena insting mati atau fase oral ketika fase pemuasan mulut itu tidak terpenuhi sehingga mereka mengalihkan lewat minum-minuman. Setelah kita memahami biografi dari Sigmund Freud, teori kepribadiannya, dan kita akan memahami bagaimana teknik konseling psikoanalisis klasik dari Sigmund Freud di part ketiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.